Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa Triasmara. Saya dari kelas 12 OTKP 3. Saya di sini akan berpresentasi makalah tentang entitas pemasaran. Baiklah, saya akan menjelaskan dari bab 1. Bab 1 pendahuluan 1.1. Pemasaran ada di mana-mana. Secara informal, orang dan organisasi terlibat sejumlah besar aktivitas yang dapat kita sebut pemasaran. Pemasaran yang baik telah menjadi elemen yang semakin vital untuk kesuksesan bisnis. Pemasaran sangat mempengaruhi kebutuhan kita setiap hari dan setiap hal yang kita lakukan, dari pakaian, situs internet yang kita klik, sampai iklan yang kita lihat. 1.2. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa definisi dari pemasaran. Yang kedua, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pemasaran. Yang ketiga, kelompok entitas produk atau jasa usaha apa yang dipasarkan. Yang keempat, bagaimana cara pemasaran produk atau jasa usaha yang akan dipasarkan, dan siapa pihak yang dibutuhkan untuk membantu upaya pemasaran. 1.3. Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui apa pentingnya pemasaran. Yang kedua, untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pemasaran. Yang ketiga, untuk mengetahui kelompok produk atau jasa yang dipasarkan. Yang keempat, untuk mengetahui cara pemasaran produk atau jasa dan pihak-pihak yang dibutuhkan untuk membantu upaya pemasaran. Bab 2. Pembahasan. 2.1. Definisi pemasaran. Pentingnya pemasaran untuk menginformasikan sebuah produk pada konsumen. Tanpa adanya proses pemasaran, maka konsumen tidak akan tahu tentang sebuah produk yang Anda hasilkan. Menginformasikan sebuah produk atau layanan baru kepada konsumen. Pemasaran adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program, dan dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menggantung dan pasar, sasaran, dan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pengertian pemasaran menurut para ahli yaitu ada 3. Menurut Philip Kotler. Yang kedua, menurut American Marketing Association. Yang ketiga, Maynard and F. Beechman. 2.2. Pihak yang terlibat dalam pemasaran. 2.2. Pihak yang terlibat dalam pemasaran. Terdapat 4 pihak terlibat dalam pemasaran, yaitu 1. Perusahaan atau pemilik yang akan menjual produk atau jasa usahanya. Yang kedua, perusahaan network. Yang ketiga, publisher pihak ketiga. Dan yang keempat, para pembeli atau konsumen. 2.3. Kelompok entitas produk atau jasa usaha yang dipasarkan. Penulis akan memasarkan barang produk berupa
kaligrafi, di mana produk kaligrafi merupakan suatu hiasan yang digunakan untuk memperindah suatu ruangan atau dinding ruangan agar terlihat lebih indah. Serta produk kaligrafi juga merupakan aspek yang sangat diinginkan oleh semua orang. Oleh karena itu, penulis memilih memasarkan produk kaligrafi karena kaligrafi banyak digemari oleh semua kalangan, sehingga jika penulis menjual produk tersebut akan sangat laku dipasarkan. 2.4 Cara pemasaran produk atau jasa usaha yang akan dipasarkan dan pihak yang dibutuhkan untuk membantu upaya pemasaran. Penulis akan menggunakan pemasaran online untuk dijual beberapa kaligrafi. Hal yang penulis butuhkan antara lain: 1. Memajang dan mengupload kaligrafi dengan model tulisan terbaru di akun media sosial yang meliputi Instagram, Facebook, WA setiap 1 minggu sekali. Pihak yang dibutuhkan agar penjual kaligrafi laku terjual di pasar adalah konsumen. Yang kedua, membeli diskon pada pihak konsumen agar pihak konsumen selalu membeli atau memesan produk penulis. Yang ketiga, melayani pihak konsumen yang membeli produk kaligrafi agar konsumen tidak merasa kecewa. Yang keempat, meminta bantuan saudara atau teman untuk mempromosikan produk penulis sebagai pihak konsumen lainnya agar produk dikenali lebih luas oleh semua pihak konsumen. Yang kelima, memberi layanan free ongkir kepada pihak konsumen untuk daerah tertentu. Bab yang terakhir yaitu bab 3 penutup. 3.1 Kesimpulan. Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para perusahaan dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Proses pemasaran dimulai sejak sebelum barang-barang produksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Kegiatan pemasaran juga harus memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usaha berjalan lancar. 3.2 Saran. Dalam pemasaran, hendaknya produk yang dibuat oleh suatu perusahaan harus selalu mengikuti selera konsumen dan perkembangan zaman, dan setiap up to date dalam mencari informasi dalam peluang bisnis. Diharapkan para pengusaha dapat mempertahankan harga tanpa meninggalkan kualitas mutunya, dan jika bisa, harga dapat diturunkan sehingga terjangkau kalangan ekonomi menengah ke bawah. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.